Siar kelangitan bukan hanya sekedar siar, tapi siar yang mampu menggerakkan seluruh orang untuk mencapai tujuan bersama, menjadi rahmatan lil alamin. Saya kenal beliau Kang Agus di Majelis An-Nasir sini ya, di Cirebon sini, tepatnya di Karanganyar, Panguragan, Cirebon. Itu yang saya ingat tanggal 18 Maret 2008. Saat itu saya kesini niatnya tidak lain hanya ingin mendekatkan jiwa saya dengan Allah. Kenapa saya ingin mendekatkan diri dengan Allah? Karena begitu beratnya hidup saya saat itu. Saya merasakan ketika jiwa saya itu jauh dengan Allah itu, hidup saya penuh dengan kegelapan. Hidup saya penuh dengan beban, himpitan, pikiran tidak tertata, jiwa tidak tenang, nafsu tidak terkendali, perbuatan saya tidak terarah, dan akhirnya membuat segalanya itu seakan tidak dalam situasi yang kondusif buat saya. Jadi saat itu saya memang betul-betul ingin mencari tata cara untuk mendekatkan jiwa kepada Allah. Saking saya merasa berat, jauh dengan Allah itu, nggak enak banget mas. Nah, akhirnya tahun 2008 bulan Maret itu saya bertemu beliau Kang Agus, dan saya merasa beliau mampu. Tuh, saya lihat mampu, dan akhirnya mungkin ini yang bisa mengantar saya untuk dekat dengan Allah. Tapi satu, niat saya memang ingin dekat Allah, tidak ada yang lain. Niat saya hanya itu, satu-satunya. Karena kalau saya niatnya yang lain, nggak buat apa sih, ya kan gitu. Dan saat itu saya nginep di Masjid Pesalakan di Maqbarah Abdul Rahman Al-Usmani, dan saya bertemu beliau cuma 3 kali saat itu. Dan alhamdulillah saya cuma diberi satu ilmu yang sangat sederhana. Saya cuma disuruh berzikir, dan zikir pun sangat sederhana. Tapi karena saya memang butuh ilmu itu, dan saya anggap ilmu itu sangat mahal buat saya, akhirnya saya pegang betul itu ilmu itu. Jadi saya saat itu karena memang panggilan jiwa, akhirnya ya niat saya benar-benar kuat, niat saya benar-benar kokoh untuk mendekatkan jiwa kepada Allah. Dan saya cuma berharap saya mendapatkan satu titik terang yang bisa menjadi pelita buat hidup saya yang gelap. Terus saya mendapatkan satu titik pencerahan buat memberi satu titik cerah dalam saya menjalani hidup dan kehidupan ini. Nah, intinya saat itu saya di titik nazir, di titik benar-benar saya pasrah dengan hidup saya. Saya benar-benar sudah merasa siapa lagi penolong saya selain hanya Allah, kan gitu. Nah, gitu loh mas. Awalnya seperti itu. Niat saya cuma satu, ingin dekat dengan Allah. Ya tadi mas. Boleh diperjelas Gus Rofiq? Kenapa memilih sosok Kang Agus? Tadi Gus Rofiq katakan, Gus Rofiq yakini bahwa Kang Agus yang akan mengantarkan. Ya kebetulan saya dari tahun 88 saya memang sudah punya guru ya. Guru saya adalah kakak sepupu saya sendiri, dan ya sedikit banyak saya dalam bersitan hati saya itu agak sedikit bisa mengenal, oh ini cocok, ini enggak, ini pantas, ini enggak. Nah saat itu nggak tahu kok saya cocok dengan beliau, nggak tahu alasannya, saya nggak tahu. Saya nggak punya alasan, cuman saya truk aja. Bahkan saat itu saya dipesalakan itu ada satu guru tarekat, dan saya nggak sebut nama tarekatnya, itu mengajak saya, mbok ikut saya nggak mau. Saya sudah
saya sudah memantapkan diri untuk bersama Kang Agus. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan. Saya cuma feeling aja. Itu jadi seperti apa ya? Mungkin kayak orang jatuh cinta ya. Kayak gitu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Iya, seperti itu. Dalam perjumpaan pertama saya sudah merasa nggak tahu nyes. Kayak gitu. Akhirnya itulah tambah mantap saya. Nah, seperti itu, Mas. Pada saat itu pertemuan berarti di Masjid Pesalakan. Saya langsung nginep di Masjid Pesalakan, terus malamnya saya bertemu di pinggir jalan. Di pinggir jalan, terus saya diajak zikir. Seperti itu. Dan saya terus saat itu diskusi di tempat Pak Kaji Bambang kayaknya sampai pagi. Nah, di situ semakin saya yakin dari hasil diskusi saya, dari apa yang sudah saya dapat dari saya berguru sebelumnya, wah ini cocok ini, cocok. Akhirnya ya itu pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua saya baiat. Nah, pertemuan ketiga ini yang aneh. Saya diangkat jadi guru. Ya saya juga heran. Dan saat itu saya disuruh berzikir 1 hari 1 malam. Itu. Dan alhamdulillah dari saya berzikir 1 hari 1 malam itu banyak sekali sensasi-sensasi zikir yang saya temukan. Banyak sekali bunga-bunga zikir yang saya temukan dan tidak pernah saya temukan di tempat yang lain. Nah disitulah saya tambah mantep. Nah seperti itu. Akhirnya proses demi proses terjadi selama 18 hari. Saya nginep di Cirebon, di Pesalakan itu. Akhirnya saya suruh pulang. Dan saya nggak mau. Karena saya senang di sini, ngapain saya suruh pulang? Saya nggak mau. Saya takut pulang ke Jogja. Kenapa? Saya takut dengan keadaan saya. Saya gelap. Saya tidak punya pencerahan. Tapi karena beliau mengatakan pulanglah, jadilah guru untuk mengajarkan Satariyah di Jogja. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim saya pulang. Tapi mohon maaf, dalam batin saya nangis. Kenapa secepat ini saya harus pulang? Seperti itu. Dan mohon maaf, saya belum menemukan titik ilmu yang matang. Kenapa saya harus pulang untuk mengajarkan Satariyah? Seperti itu. Dan proses berjalan. Ya. Saya jauh dengan Kang Agus di rumah saya. Dari zikir ke zikir saya lakukan, terjadilah satu proses. Akhirnya pematangan, pendewasaan dalam diri saya. Begitu, Mas. Bagaimana dengan Kang Togo? Oh ya, terima kasih. Alhamdulillah kali ini saya sama Gus Rupik di Padepokan Kang Agus Santosa di Pendopo Pusat. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Dulu sejarahnya saya itu waktu kelas 5 SD itu, kalau orang bilang katanya saya itu seperti orang yang nggak waras atau seperti hilang kesadaran. Bahkan nama saya sendiri saja saya lupa, nama orang tua lupa. Nah, berawal dari situ saya kenal dengan yang namanya Kiai Marsam, salah satu mursyid dari Satariyah yang diangkat sama Kang Agus. Nah, pertama saya nggak diarahkan di Toreko waktu itu, saya diajak masuk di jamaah tablik, semacam jaulah, yaitu keliling dari masjid ke masjid. Setiap saya di dalam masjid, saya selalu menghilang. Waktu itu jaga orang banyak, tetap saja saya ngilang. Lama kelamaan mungkin karena berproses, akhirnya saya dibawa ke Cirebon. Nah, ketika saya dibawa ke sini itu saya belum sadar mau diapakan, mau apa. Jadi saya tidak mengenal sama sekali apa itu istilah perjalanan rohani, saya nggak kenal waktu itu. Cuman waktu itu saya kehilangan kesadaran itu total. Sampai dibawa ke rumah sakit jiwa sama orang tua saya, tapi nihil, nggak ada hasil. Itu berawal dari saya dulu gemar bertapa tanpa guru waktu kecil. Saya suka menyendiri, suka duduk di sungai, di pohon besar, jarang pulang. Kalau pulang sekolah itu pasti saya di sungai. Siang nyampe pagi hari berangkat sekolah, baru saya kembali. Berawal dari itu. Setelah itu lama-lama saya diberi pencerahan. Waktu itu diberitahukan la ilaha illallah kalau nggak salah itu.
Nah, dari situlah saya terus disuruh mengamalkan itu hingga saya mulai sadar, mulai mengingat siapa saya, siapa orang tua saya. Dan ketika itulah pencerahan datang pada saya, dan saya akhirnya memutuskan diri karena beliau yang menyembuhkan saya berguru dengan beliau. Sejarahnya gitu, secara singkatnya. Kembali ke Gus Rofiq. Pada saat pertemuan dengan beliau dan meyakini bahwa Kang Agus adalah yang bisa menuntun pada saat itu, apa yang paling Gus Rofiq sampaikan sehingga ada niatan ingin dibaiat oleh beliau, ini menjadi saling beliau selama tertentu ini kesalahan ataupun tadi Gus Rofiq bercerita berdiskusi di pinggir jalan. Apa ya ada? Yang jelas satu, dari awal niat saya memang ingin dekat dengan Allah, itu saja. Dan saat itu saya belum paham baiat itu apa, saya nggak tahu. Jadi saya memang benar-benar menyatakan diri, bimbing saya untuk dekat dengan Allah. Tuh. Jadi saat itu saya tidak minta apa-apa. Dan saya menawarkan, saya harus ngasih apa ke panjenengan asal saya bisa bertemu sama Allah. Nah, seperti itu. Tapi nggak semudah yang kita bayangkan ya. Ternyata ketika saya berguru sama beliau, Kang Agus, itu banyak sekali tata cara beliau yang sangat misterius. Jadi saya dulu gini ya, kalau biasanya gini ya, katanya ingin dekat dengan Allah, tapi malah akhirnya cuma nebeng dengan guru. Hanya dekat dengan guru, akhirnya terhijab cahaya kita dengan guru kita. Itu. Saya ketika sudah baiat dengan Kang Agus, saat itu saya nggak paham baiat itu apa. Ternyata baiat itu diterima jadi murid. Tuh, terus saat itu saya baru paham, oh seperti itu dah. Nah, ketika saya sudah baiat, itu saya 7 tahun saya di Jogja. Saya nelpon nggak diangkat, saya SMS nggak dibales, saya pokoknya curhat apa-apa saya pokoknya kayak nggak direspek gitu loh. Tapi karena saya punya keyakinan bahwa saya itu sudah bertemu orang yang tepat yang bisa mengantar saya kepada Allah, ya saya cuma ambil zikirnya. Ya, dari zikir-zikir itu saya lakukan. Zikir saya cuma satu, saya cuma ngucap Allah taktil. Zikir nafas saat itu. Tarik nafas, saya rasakan Allah. Seperti itu. Nah, saya mau minta tambahan ilmu nggak dikasih dengan cara saya datang ke sini naik motor Suzuki Titan. Saat itu kaki saya sedang sakit, pincang ke sini. Saya langsung suruh pulang. Saya berharap sampai sini saya diajari yang macam-macam, ditambahi ilmu atau apa, enggak ternyata. Saya suruh pulang. Kembali ke rumah, saya kembali zikir satu itu. Saya mengucapkan Allah, Allah. Itu tok. Habis sholat saya zikir itu, setiap saya zikir itu. Nah, dari situ saya ada satu suara di sini. Di dalam hati saya ada suara. Satu ilmu kamu istiqomah dengan laku, tirakat yang maksimal, ilmu itu akan beranak pinak. Nah, alhamdulillah dengan satu zikir yang sederhana itu ilmu saya akhirnya saya bisa gini ya, sensasinya ini, akhirnya bertambah ilmu saya. Dan itu dengan sendirinya. Tuh. Terus saat itu kan saya dalam koridornya diangkat jadi mursyid tahun 2008 itu. Saya ke rumah tuh bingung. Saya mau ngajarin apa? Saat itu saya adalah punya perguruan bela diri. Saat itu sudah saya bubarkan karena guru besarnya sudah meninggal. Saat itu saya bingung, saya mau ngajarin apa sama mereka. Nah di situ dalam hati saya ada suara, dalam hati saya yang paling dalam. Murid pertamamu adalah dirimu sendiri. Jadi saat itu saya berprinsip,
Satu zikir kita istiqomah yang akan beranak pinak. Kalau engkau ingin jadi guru, murid pertamamu adalah dirimu sendiri. Kalau engkau sudah bisa mengajari dirimu sendiri, maka engkau layak mengajari orang lain. Nah itu. Saat itu, dengan cara misterius Kang Agus mengajari saya. Saya datang tidak ditemui, SMS tidak dibalas, telepon tidak diangkat. Saat itu belum ada WhatsApp, belum ada WA. Ada suara di sana. Jangan berharap sama gurumu, berharaplah sama Allah. Nah akhirnya bertauhidlah saya dengan Allah. Itu. Terus ketika saya saat itu merasa diri saya nggak punya daya kuasa apapun, saya mau sambat sama guru ya juga tidak direspek. Akhirnya saya menemukan satu titik. Saya ini harus bergantung sama daya kuasa Allah. Maka disitulah saya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan mohon maaf, berbarengan saat itu, ya kebetulan ini bukan karena saya masuk Satariyah, terus saya kayak gimana, hidup saya hancur, ekonomi saya hancur, saya hidup nggak jelas, saya banyak utang, gitu. Dan benar-benar saya hidup penuh beban, penuh himpitan, penuh tekanan, stresor banyak dalam hidup saya. Disitulah saya semakin memaksimalkan harapan saya dengan Allah. Disitulah saya yakin ketika saya punya hidup dan hidup ini sudah tidak berdaya, saya selalu menyebut yang maha hidup, Allahu ya Hayyu. Ketika saya seperti itu, hidup dalam himpitan, gelap, tekanan, dan lain sebagainya, saya yakin Allah yang maha memelihara aku. Ya Qayyum, Allahu ya Qayyum, kayak gitu. Terus ketika saya mau mengajari orang, wong saya bodoh. Dan mohon maaf, saat itu mursyidnya adalah Kang Agus, Kiai Marsam, dan saya. Dan saya itu ada cap. Saya adalah mursyid terbodoh. Saya itu mursyid yang paling sulit belajar. Dari cap bodoh itulah saya belajar. Kang Rafiq itu adalah mursyid paling bodoh. Disitulah saya dalam setiap zikir saya, ya Allah, saya terima kebodohan ini. Engkaulah yang maha pintar. Dan disitulah saya terus akhirnya mendapatkan satu titik ilmu di otak saya. Selalu saya sebut Allahu ya alim, Allahu ya alim, Allahu ya alim. Di hati saya Allahu ya hadi, Allahu ya alim, Allah yang maha pintar. Engkau akan memintarkan diri saya yang bodoh, otak yang saya yang bodoh ini. Allahu ya hadi, Allah akan memberi petunjuk pada hati saya yang gelap. Itu berkembang terus. Ketika saya miskin, saya menyebut Allah yang maha kaya, Allahu ya Ghani, Allahu ya Mu'ni, Allahu ya Fatah, Allahu ya Rozak. Berkembanglah zikir saya. Dan itu nggak tahu, itu menolong saya. Tiba-tiba tangan saya itu rasanya di sini nggak tahu ada panas-panas gimana. Karena saya mau sambat sama siapa? Saya hanya sambat sama Allah. Tahu-tahu tangan saya itu terasa hangat, ada energinya. Loh, kok aneh? Aneh. Terus kemudian ada orang sakit. Loh, saya pegang kok sembuh. Saya pegang kok sembuh. Akhirnya saya jadi terapis. Akhirnya dari saya buka terapis ini, ya kok pasien saya berjubel. Lah, disitulah alhamdulillah saya mulai tertolong dunia saya. Dulu yang saya banyak hutang, saya banyak impitan, saya banyak tekanan. Mohon maaf, sampai istri saya saja saya pulangkan ke mertua 6 bulan. Karena saya nggak bisa ngasih makan. Sama anak saya yang masih umur setahun saat itu. Nah, karena saya benar-benar berharap dengan Allah, saat itulah mustajabah terkabulkan. Nah, disitulah berkembang ilmu saya. Bagaimana saya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah. Bagaimana saya puja-puji sama Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Ternyata di situ ada satu hakikat. Itu loh yang namanya Nur Muhammad, Nur pencerah. Ketika engkau ditolong sama oleh Allah,
ketika engkau ditolong oleh Allah, itulah nurullah. Jadi saya itu ilmunya berkembang sesuai dengan situasi kondisi saya saat itu. Dan mohon maaf, dengan seni mengajarinya Kang Agus itu secara misterius memberikan satu himpitan, tekanan, benturan, gesekan. Di situ muncul antibodi pada diri saya. Antibodinya apa? Saya sebut Allah dengan zikrullah. Saya sebut sifat-sifatnya. Saya sebut asmaul husnanya. Disitulah saya lama-lama secara alamiah, loh kok saya terus berzikir. Nah, terus akhirnya berkembang. Saya dulu zikirnya cuma habis sholat 5 menit, 10 menit, seperempat jam. Terus sholat malam saya setengah jam, 1 jam. Lama-lama saya berpikir, masa zikir cuma habis sholat. Nah, di dalam hati saya ada satu suara. Saya dengar dari ucapan guru. Kalau itu dari suara hati, ikuti saat itu. Nah, ada suara gini. Ciri engkau dekat dengan Allah, zikirmu itu rapat. Makanya setiap situasi dan kondisi saya sudah istilahnya tidak mikirkan dunia, saya zikir. Zikir murni, saya mengucap Allah. Ketika saya muncul himpitan atau apa asmaul husna yang harus saya sebut, apa sifat-sifat yang harus saya sebut. Lah disitulah akhirnya kok secara alamiah kok saya sedikit banyak kok bisa mengajari diri saya sendiri. Lah dari saya mengajari diri saya sendiri itu, terus saya bisa menembus sedikit-sedikit kasaf, musyahadah seperti itu, akhirnya bisa ngajari banyak orang dari apa yang saya alami. Dan disitulah akhirnya di sana ada suara, kalau engkau sudah bisa mengajari dirimu sendiri, engkau layak mengajari orang lain. Nah di situ akhirnya, oh ternyata betul ya, murid saya yang pertama adalah diri saya sendiri. Saat tahun 2008 saya diangkat jadi guru mursyid, ya murid saya satu. Ini yang bodoh ini, yang mohon maaf saat itu memang saya sampai dikatakan oleh beliau Kiai Marsam almarhum, sampean itu ibarat tombak kepleh, ibarat keris kepleh itu kayak kertas itu loh. Tapi saya terima itu. Ingat, saya bertemu Kang Agus, saya kesini dari Jogja kesini naik bis terblasuk-blasuk ya. Tersesat-sesat saya itu naik bis. Ya. Saya naik bis datang di terminal itu jam 8. Saya berangkat subuh loh. Dan saya tersesat-sesat saat itu. Nah, bisnya macet lah, itu apa kayak gitu. Nah, saat itulah ketika saya sadar bahwa murid pertama saya adalah diri saya sendiri. Nah disitulah ini harus saya luluskan itu. Dan mohon maaf, dari tata cara Kang Agus, saya telepon nggak diangkat, SMS nggak dibales, itu ternyata ada satu titik. Jangan punya ketergantungan sama gurumu, jangan ribeti gurumu. Nah, ambil apa yang sudah manfaat dari gurumu. Jadi mohon maaf, akhirnya saya benar-benar bergantung sama Allah. Allahus Somad, seperti itu. Disitulah matang, pelan-pelan matang, belum, walaupun saya nggak ngaku saya udah matang ya, enggak. Karena kita belajar itu enggak ada batasnya. Kalau kita mengatakan belajar ini sudah ada batasnya,